Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 040. Setelah mendengar kata ditunda, Maisie langsung terdiam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mata berkaca-kaca, melihat Maisie terdiam seperti hendak menangis. Brand menjelaskan bahwa ia akan berangkat ke luar negeri selama 1 bulan. Saya berangkat 1 minggu lagi. Padahal rencana kita hari hanya tinggal 3 minggu lagi. Itulah sebab saya minta ditunda dulu. Kenapa kamu tiba-tiba mau berangkat ke luar negeri, kata Maisie. Karena baru semalam dapat informasi dari kantor bahwa banyak kostumer memesan kapal produk kita. Kabarnya mereka sangat puas dengan hasil produksi kita. Jadi saya sangat berharap agar kamu bisa memahami itu. Mendengar penjelasan Brand, akhirnya Maisie sangat mengerti. Tetapi ia tetap menekankan bahwa keluar negeri itu benar-benar karena bisnis, bukan untuk menghindari saya, tanya Maisie. Iya, saya keluar negeri karena urusan bisnis, bukan karena niat ingin menjauh darimu, jawab Brand. Maisie mengikhlaskan keberangkatan Brand dan tertundanya hari pernikahan mereka. Karena hari sudah malam, Brand permisi pulang. Sepeninggal Brand pulang, Maisie langsung masuk kamar. Tetapi ia tidak bisa tidur malam itu, karena ia selalu ingat apa yang disampaikan Brand tadi. Tapi bagaimana lagi? Ia harus ikhlas tertundanya hari pernikahan mereka. Ia hanya bisa berdoa saja. Semoga calon suaminya akan baik-baik saja. Di malam itu juga ia memberi kabar kepada Ibu Haja dan Ibu Seinwa, agar mereka tidak kecewa bahwa hari pernikahannya tertunda, karena Brand akan berangkat ke luar negeri dengan mendadak. Walaupun ia telah mencoba untuk mengosongkan pikirannya, supaya bisa tidur, namun masih tetap saja tidak bisa. Hari pun sudah pagi, tidak sedikit pun ia tidur malam ini. Namun waktu sudah mengisyaratkan untuk beraktivitas karena jarum jam sudah menunjukkan pukul 7.30. Maisie telah mempersiapkan sebuah surat tugas untuk seseorang yang telah lama ia lakukan riset untuk sebagai wakil dalam menjalankan tugasnya. Namun sekarang masih dalam tahap penyaringan. Tetap atau ada perubahan. Kalau dilihat dari latar belakangnya yang telah banyak ia ketahui, sulit untuk mengganti yang lain. Masih tetap orang yang namanya tertulis dalam surat tersebut. Walaupun ia tidak sering berangkat mengunjungi kantor dan perusahaan, bukan berarti ia santai-santai saja di rumah. Bahkan ia lebih sibuk memikirkan kelangsungan bisnisnya. Apalagi sekarang ia harus bekerja dengan ekstra. Di samping ia mengurus perusahaannya, Maisie harus mengurus pembangunan di atas tanah yang baru saja ia beli. Apalagi ia cuma sendiri. Selama ini berharap sama Brand, dia pun akan berangkat ke luar negeri beberapa hari lagi. Otomatis hanya dia sendiri. Walaupun tidak lama, 2 hari lagi, bulan itu akan berakhir. Baginya sudah tepat waktunya untuk memutuskan siapa yang akan ditunjuk sebagai wakil ia di lapangan, sebagai pengurus usaha bisnisnya. Maisie hanya mengirim pesan singkat kepada 3 orang yang ia pilih. Namun dalam 3 orang ini, hanya 1 yang terpilih nantinya untuk hadir ke kantor pusat besok, waktu jam kerja, di mana mereka yang dikirim pesan adalah Harry, Zudian dan Deki. Terpilihnya ketiga nama ini sudah melalui riset dengan waktu yang tidak sebentar. Nantinya ketiga ini hanya terpilih 1 orang. Tetapi ketiga ini adalah pegawai yang dianggap selama ini orang jujur dan pekerja keras dan bertanggung jawab. Hanya Deki yang termasuk pegawai baru. Namun ia sudah lama kenal sama Deki. Bagaimanapun ia tetap memberitahu Brand dengan rencana akan mencari orang yang bisa dipercaya di lapangan. Walaupun ia sudah bisa menebak, pasti Brand akan setuju saja. Tetapi secara moral ia akan memberitahu terlebih dahulu. Ternyata benar feelingnya bahwa Brand tetap mendukungnya. Di pagi hari cuaca yang kurang bersahabat,
Maisie bersama Veronica tetap berangkat ke kantor pusat. Sebelum ia berangkat terlebih dahulu ia memberi informasi kepada Bapak Asgardian sebagai direktur. Tetapi ia belum memberitahu tujuannya datang ke kantor. Namun ia berpesan apabila ketiga pegawai dari kantor cabang sudah tiba, tolong disuruh menunggu di ruangan biasa digunakan tempat meeting. Selama di perjalanan terus diguyur hujan. Walaupun tidak begitu lebat, tapi bagi Maisie tidak menyurutkan untuk tetap sampai di kantor pusat. Karena kasihan dengan ketiga pegawainya yang sudah diundang. Sampai di kantor pun hari masih saja tampak gelap karena berkabut dan hujan. Setelah turun dari mobil, Maisie langsung menuju ruangan yang dimaksud. Namun setiba di dalam ruangan, pegawai yang dimaksud sudah lama menunggu. Tetapi tampak hadir hanya 2 orang saja, yaitu Zudian dan Deki. Harry tidak tampak di ruangan itu. Maisie tidak mempermasalahkan tidak hadirnya Harry. Ia pun tidak bertanya kenapa Harry tidak hadir. Karena Maisie tidak memberitahu siapa-siapa saja yang dipanggil ke kantor pusat. Mereka pun tidak saling tahu siapa-siapa yang dipanggil. Maisie tidak membuang-buang waktu. Ia langsung memberikan suatu pengarahan, pertanyaan dan bagaimana pertanggungjawaban apabila suatu saat diberi tugas yang sangat berat. Dari pertemuan itu Maisie bisa menganalisa dan menyimpulkannya nanti. Mereka berdua dengan bergantian memberi tanggapan. Apa yang dimaksud oleh bos pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka berdua itu sudah hampir 2 jam seperti di interview. Namun semua jawaban mereka berdua, walaupun berbeda, tetapi semua sangat meyakinkan. Hingga Maisie masih bingung untuk memutuskannya. Siapa yang lebih layak? Akhirnya Maisie menutup pertemuan mereka. Walaupun hampir 2 jam pertemuan mereka dengan bos pemilik perusahaan. Mereka belum tahu apa maksud dan tujuannya memanggil mereka. Sampai mereka pulang tetap saling bertanya. Namun tidak ada yang bisa menjawabnya. Sebelum pulang, ia menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan Bapak Asgardian selaku direktur. Apalagi dia pegawai lama. Semenjak almarhum Bapak Marzegas masih ada. Ia menceritakan salah satunya nanti akan ditunjuk sebagai pengawas di lapangan. Bapak Asgardian pun menyambut dengan positif. Dan Maisie minta masukan dari kedua tadi. Siapa yang lebih layak? Walaupun keputusannya tetap pada Maisie, Bapak Asgardian tetap mendukung siapa saja yang ia pilih. Akhirnya Maisie menemui Veronica dan mereka pun pulang. Walau terus diguyur hujan. Jarum jam menunjukkan pukul 15.20 menit. Maisie mengirim pesan singkat kepada salah satu di antara Zudian dan Deki untuk datang ke rumah pribadinya sekarang. Karena ia akan memberi tugas sebagai orang kepercayaannya di lapangan. Tidak begitu lama sudah ada yang datang terlihat dari layar CCTV. Ia memanggil Bapak Kodir untuk membuka pintu gerbang. Pada akhirnya tamu tersebut adalah. Terima kasih Anda tetap setia menonton video ini. Tonton terus video terbarunya hanya di Rafflesia Channel 1010. Agar tidak ketinggalan video terupdate terbaru jangan lupa di like, share dan subscribe.